Siap-siap, Bu. Ya, Pak Saiful masih di Aceh atau bagaimana, Pak? Pak Saiful kemungkinan pulang hari ini. Saya kan kemarin itu pulangnya rencana awal Sabtu, cuman penerbangannya di-cancel karena ada masalah teknis kemarin katanya. Saya jadinya rada muter-muter di Aceh. Pulangnya jadi baru tadi malam, jam 7 malam saya baru landing di Soekarno-Hatta. Oh, begitu. Makanya Mas, pantas nih, terima kasih Bapak mau hari ini langsung saya interview. Sip, siap lah, Bu. Ya, jadi gini Pak, kan saya lagi ngambil program magister, terus kemudian ada bahas mengenai masalah Green Human Resources Management. Iya. Dan kaitannya dengan ISO 14001. Jadi Iya. mungkin kita nggak sadar karena kita kan semua itu kan praktisi operasional ya Pak Mul ya. Yang kita pahami adalah kegiatan operasional, walaupun ternyata sebetulnya ada kaitannya dong dengan HRD, dengan human resources. Betul. Karena ternyata kalau kita dalam kegiatan operasional pasti ada orangnya, apalagi inspeksi ya kan Pak? Betul. Iya, oleh sebab itu ternyata setelah saya dalami, nah di dalam klausul ISO 14001 memuat kandungan mengenai green human resources. Nah, ini menarik. Green human resources itu ternyata kok ada ya di pasal 72 yang bicara tentang rekrutmen. Iya. Nah, terus bagaimana kita melakukan penilaian kompetensi itu juga ada ya Pak di pasal 62 yang sarmut itu kan. Jadi Betul. Akhirnya saya karena penjurusannya SDM, saya tertarik untuk menggali lebih dalam dengan implementasi Green Human Resources di Faral Teknindo. Jadi yang menjadi sampel penelitiannya ini bukan cuma Faral, tapi bisa dikatakan perusahaan inspeksi yang ada di Indonesia. Perjalanannya masih panjang. Oke, sip. Oke, jadi itu dulu pembukaannya ya Pak ya. Tujuannya saya pengen melihat apakah ada hubungan antara implementasi ISO yang ada di perusahaan, kita fokusnya ke lingkungan aja, 14001. Terkait dengan green business strategi, gitu, strategi ya. Karena sebenarnya strategi ada di pasal 41 yang konteks organisasi. Betul. Analisis SWOT yang eksternal, internal. Itu kan strategi ya bagian. Terus kemudian apakah ada kaitannya dengan corporate performance? Corporate performance ada tentang yang di sasaran mutu, yang sasaran lingkungan. Ada, ya itu kan performance. Kemudian apakah ada kaitannya dengan green leadership? Nah, leadership kan ada di 5.1 ya, top management. Betul. Ada lagi. Terus kemudian apakah kaitannya dengan budaya organisasi culture? Nah, itu juga ada di bagian awareness ya, Pak ya. Pokoknya semuanya ada. Nah, betul. Oke, jadi begitu. Jadi boleh saya langsung tanya dulu ya, Pak Mul ya. Boleh silakan Bu Shirley. Ya. Yang pertama nih, menurut Pak Mul sebagai wakil manajemen dari PT Faral Teknindo, ya apa isu ya dan tantangan strategis utama yang dihadapi Faral terkait dengan pengelolaan SDM-nya? Ya. Mungkin yang pertama itu isu utama itu mengenai kapasitas dan efisiensi ya Bu. Sebenarnya sebelumnya pun memang terkait dengan rekrutmen ini biasanya kan basic dasar kita itu adalah kebutuhan orang. Kebutuhan itu ya dilihat dari tuntutan pekerjaan yang sedang dan akan kita laksanakan. Sehingga di sini memang kendala utamanya itu memang di internal kita itu harus perkuat dulu mengidentifikasi kebutuhan itu menjadi sesuatu yang terukur. Sehingga basic untuk acuan rekrutmen itu harus benar-benar dimantapkan dulu, diperbaiki dulu. Itu isu yang awal, yang pertama Bu. Kemudian yang kedua,
kaitannya nanti orang ini juga kebutuhan orang ini akan sangat erat kaitannya dengan bagaimana manajemen pengelolaannya di internal setelah orang-orang yang direkrut ini menjadi karyawan, baik dari sisi efisiensi cara kerjanya maupun budaya kerja yang berdampak pada lingkungan langsung di internalnya lingkup perusahaan. Mungkin itu dulu Bu Serli. Bu Serli? Sinyalnya rada merah ya Bu Serli ya? Iya nih, coba saya perbaiki sebentar. Iya Bu Serli. Sebentar Pak Mul, saya coba pindah tempat. Baik Bu Serli. Nah, sepertinya sudah stabil, Pak. Oke, baik Bu Serli. Oke, pindah lokasi. Tadi kayaknya putus-putus Bu Serli tadi yang tadi saya ngomong ya. Tapi kedengeran sih, walaupun putus. Iya. Sekarang di tempat Bapak, selfnya lebih baik ya terdengarnya? Lebih baik sih Pak, Bu. Iya. Ya kadang IndiHome suka. Saya pakainya First Media, Bu. Oh. Mungkin lebih ya mungkin hampir sama, tapi kayaknya sih cukup stabil sih. Ya, kita lanjut ya Pak. Oke, baik Bu Surdi. Nah, sekarang tadi kan dari tantangan dari SDM. Nah, sekarang pertanyaannya apa isu dan tantangan strategis utama yang dihadapi Faral terkait dengan pengelolaan budaya lingkungan? Baik, oke Bu Surdi. Memang ini tantangan pertama itu yang sekarang ini adalah standarisasi budaya yang belum konsisten kita lakukan. Maksudnya di sini tidak hanya sekedar dalam artian bahwa kita buatkan aturan main, tetapi juga kontrolnya yang harus diperbaiki. Kontrol supaya nanti hal yang distandarisasi bisa dijadikan kebiasaan dan lama-lama jadi budaya, Bu. Mungkin itu yang kita harus fokus. Oke. Nah, apa isu dan tantangan strategis utama yang dihadapi terkait dengan implementasi ISO 14001-nya? Sebenarnya isu yang paling ini itu ya begini Bu, kan tidak mungkin juga sebuah aktivitas dalam lingkup organisasi tanpa B3 sama sekali. Ya pasti kan seperti tinta printer, hal-hal kecil walaupun tidak signifikan, idealnya itu kita tetap kelola dengan baik, tapi masih kita itu berhadapan dengan kondisi di mana ketika kita mau konsisten atau menjalankan dengan benar, tetapi untuk sistem pengelolaan limbah sebagai sebagai kelanjutan dari apa yang harus dilakukan oleh organisasi itu masih sangat minim di Indonesia. Misalnya saya mau ketika ini walaupun sedikit B3 itu misalnya kita buang dengan benar, tapi berhubungan dengan pengelola B3 di luar itu masih jadi kendala yang cukup ini menurut saya. Iya. Benar juga ya Pak, karena kita masih bermain dengan pihak ketiga ya. Betul. Ya. Dan pihak ketiganya juga nggak bisa kita kendalikan ya. Betul Bu. Benar. Mungkin ke depan itu secara minimal secara lokal atau nasional itu bisa lebih
dipikirkanlah solusi terbaiknya supaya orang yang pengen konsisten juga bisa dilayani, tetapi dengan tetap masih mempertimbangkan ekonomisnya, Bu. Benar juga sih, Pak. Iya. Oke, ya. Kayaknya tantangan di semua tempat ya itu ya. Betul, Bu. Di semua perusahaan. Betul, Oke. betul. Nah, Pak Mul, boleh nggak kasih contoh 2 atau 3 inisiatif tentang bagaimana Faral Teknindo menangani masalah dan tantangan terkait dengan green human resources. Jadi yang kaitan dengan rekrutmen, tapi ada bau-bau green-nya gitu loh. Iya, iya. Memang ini ya mungkin basic dasar kita memang kuat karena kita ini kan profit oriented organisasi ya. Iya, benar. Yang pertama kita itu saya lebih menekankan pada efisiensi dulu langkah pertama kita. Ya, walaupun tidak berdampak secara langsung, tapi kita memperkuat dulu bahwa orang direkrut karena kebutuhan yang memang secara dihitung itu dibutuhkan. Itu prinsip yang pertama. Kemudian itu juga akan berdampak pada pengelolaan dan pengadaan produksi limbah yang ada di lingkungan organisasi kami. Itu sih yang lebih ini. Kalau rekrutmen langsung sih mungkin saat ini saya belum bisa identifikasikan dulu secara direct ya Bu Shirley, karena memang ini rekrutmen kita ini prinsip dasarnya kami mau merekrut orang yang memang dibutuhkan sejumlah yang kita butuhkan, dan setelah masuk kita kelola dengan efisien dan mudah dalam pengendalian limbah dan sebagainya. Oke. Jadi Farat belum menggunakan metode misalnya kayak rekrutmen via online ataupun mungkin kegiatan absensinya online, itu sudah belum ya Pak? Sudah. Training. Oh, kalau itu sudah kita lakukan. Ya. Karena kan itu juga salah satu inisiatif untuk lindung lingkungan ya Pak ya. Sudah kita lakukan itu Bu. Kalau misalnya arahnya ke metode yang seperti itu sudah kita lakukan. Bahkan sekarang pun proses interview, proses ininya kita lakukan via Zoom atau online. Oke, jadi menghemat kertas kan jadinya ya. Betul. Paperless. Betul. Bahkan transportasi yang berdampak pada ini pun sudah bisa dihemat juga dengan metode itu. Iya juga ya, benar juga. Jadi nggak mengurangi penggunaan BBM ya. Betul Bu. Oke. Nah, bagaimana Faral Teknindo menangani masalah atau tantangan terkait dengan kelestarian lingkungan? Kalau yang langsung sih belum Bu Shirley, kalau yang tindakan langsung ya. Tetapi dalam setiap kebijakan yang kita lakukan, kita sudah tetap mempertimbangkan itu. Tetap kita mempertimbangkan mengenai dampak terhadap lingkungan. Apapun poinnya, tetapi yang khusus memang yang spesifik langsung direct ke lingkungan itu ya belum mungkin Bu Shirley. Ya mungkin belum ya. Kegiatan inspeksi langsung juga belum, karena kita masih ngikut dengan owner ya, dengan pemberi job ya. Betul. Sebenarnya ketika kita melakukan inspeksi, memang poin apa yang akan dicek itu, mungkin Bu Shirley sudah familiar dengan inspection dan testing plan yang kita lakukan harus disepakati oleh, kalau kaitannya dengan alat minimum kalau baru itu kontraktor, owner, sama perusahaan inspeksinya. Tapi kalau existing cukup antara owner sama perusahaan inspeksi saja diregistrasikan ke migas. Oke, iya. Harus registrasi ke migas juga ya Pak ya? Harus registrasi ke migas. Oke. Nah, sejauh mana pendekatan dari pengembangan sumber daya manusia ini dipengaruhi oleh para stakeholder kita nih? Stakeholder kan bisa pemerintah, regulator, prinsipal, pelanggan ya. Jadi menurut Pak Mul di Faral, kita kan punya pengembangan tadi ya, pengelolaan SDM. Barangkali ada regulasi gitu dari pemerintah yang, aduh mau nggak mau nih, SDM kita mesti begini gitu. Betul. Sejauh ini sebegini Bu Shirley, pengembangan orang ini memang semuanya berbasis pada kompetensi. Memang ini
masih belum ideal. Kebetulan saya sendiri kan pernah di tempat lain sebelumnya di dunia yang berbeda, di dunia manufaktur, yang memang budaya adalah budaya Jepang. Memang ini yang sekarang sudah mulai mengarah ke sana, Jadi kalau saya lihat regulator kita juga memang perlu inputan. Belum fix, tapi cukup baik arahnya yang saya lihat saat ini. Jadi memang banyak ketentuan dari regulator kita itu yang suka gimana ya Pak? Kalau menurut saya kadang hari ini bilang A, besok bilang B gitu ya. Ya nggak sih? Betul. Sekarang ini bahkan baru Bu Sherly di akhir 2001. Mungkin pada saat kemarin kita masih sama Bu Sherly, itu dari Cap Dirjen, itu berlaku sekian lama, keluar Permen nomor 36, kemudian berubah menjadi Permen 18. Sekarang Bu, baru akhir tahun ini keluar menjadi Permen 32. Ya, itu saya baca, Pak. Betul. Saya baca betul. Karena tesis saya Permen 18. Betul. Udah berubah jadi Permen 32 sekarang, Bu. Itu kenapa jadi Permen 32? Sebenarnya sih begini, Bu. Kalau saya lihat kemarin kebetulan saya ikut sosialisasi. Jadi gini, ada penekanan yang lebih detail pada poin-poin tertentu, seperti poin penelahan desain, poin engineering-nya. Itu mungkin lebih ditekankan lagi, tetapi memang masih belum ideal. Kemudian terkait rekrutmen ada ketentuan, ada ditambahkan bahwa nanti 1 orang maksimum 2 bidang, kemudian 1 bidang minimum 2 orang, 2 inspektor. Itu ada ketentuan-ketentuan seperti itu. Saya sendiri termasuk orang yang kurang cocok dengan kalau masalah minimum 2 orang itu terkait skala perusahaan. Tapi maksimum 2 bidang itu menurut saya nggak cocok dengan saya, karena seakan-akan kompetensi orang dibatasi. Oh iya, benar juga. Berarti 1 inspektor cuma boleh 2. Boleh 2. Ya saya bilang ya kalau khawatir saya tidak menjalankan dengan karena 1 orang banyak bidang, kenapa tidak lihat efisiensi saya, tidak lihat produktivitas saya gitu kan? Logis nggak misalnya perusahaan saya menyelesaikan sekian banyak alat dalam setahun, ayo kita duduk bareng. Nah, mungkin hal-hal seperti itu nanti harus diperbaiki juga. Tapi ini proses, Bu. Benar-benar. Cuma memang saya udah baca juga tuh yang yang 32 tahun 2021 November kan ya Pak itu keluar ya. Iya, betul. Iya, memang jadi kayak ada sedikit rancu. Sedangkan dari yang SK Migasnya juga itu ya terkait dengan SKUP masih belum berubah ya Pak. Betul. Ini sekarang malah ada persetujuan, SKUP tetap ada, tapi ada sekarang ada proses pengesahan PI, Bu. Pengesahan lagi, bukannya cuma 17.020 sudah dianggap cukup ya? Sekarang ada lagi kalau Permen 32 Bu Sherly baca dengan detail, ada permintaan untuk pengesahan. Sekarang kita juga lagi proses, ya. Request-nya banyak ya, ternyata ya pengaruh dari regulator ini ya? Betul, Bu. Oke. Kemudian sejauh mana pendekatan pengembangan kinerja lingkungan yang dipengaruhi oleh stakeholder? Sebenarnya sih kalau jadi gini, yang dilakukan dari SKUP maupun nanti mungkin akan dipindahkan ke pengesahan PA akan ada semacam audit kontrol dari pihak regulator terkait dengan konsistensi dalam melaksanakan peraturan yang mereka buat. Nah, salah satunya itu yang akan mereka pastikan, stakeholder itu memastikan terkait dengan poin-poin penanganan lingkungan di tempat kita. Biasanya mereka akan konfirmasikan lewat CSR-nya ya, Bu. Oh, CSR. Betul. Oke. Tapi itu terkaitnya dengan lingkungan ya, CSR yang seputar dengan lindung lingkungan dong ya? Iya, betul, Bu. Oke. Nah, sekarang pertanyaan ke tema berikutnya nih. Yang tadi sudah selesai tentang ini. Konteks organisasi. Sekarang tema dengan Green HRM, Green Human Resources. Di manakah fungsi SDM terkait dengan praktek SDM hijau? Jadi maksudnya gini, kita kan punya struktur organisasi Pak ya, Farald ya, ada SDM di situ. Nah, betul. Apakah peran atau dari SDM kita ini semua itu sudah menerapkan dari fungsi green corporate gitu ya,
atau ternyata Anda justru memiliki fungsi lain di dalam perusahaan. Jadi itu enggak ditaruh di SDM, fungsi yang untuk lindung lingkungannya ditaruhnya mungkin di operasional gitu. Jadi oh enggak Bu, tanggung jawab untuk green organisasinya ini ada di, nah apakah itu ditaruh di SDM atau? Oke, kalau yang sekarang itu memang sistem lindung lingkungan kita itu memang secara struktur masih belum di bawah SDM, Bu. Jadi justru yang kita gabungkan itu adalah dengan MR-nya, Bu. MR dan HSE kita gabungkan jadi satu fungsi organisasi. Iya. Betul. Jadi belum di bawah HRD. Oke, berarti fungsi lingkungan ini duduknya itu lokasinya di MR ya, melekat kepada fungsi manajemen representatif Pak Mul ya, berarti di situ. Sekarang jadi pindah, sebelumnya kita geser ke Rizky dulu waktu itu, Bu. Oh iya, Rizky kita keluarkan, kita pecahkan, Rizky lari ke sana. Cuman Rizky kan sudah resign sekarang. Ririn sekarang, Ririn. Oh, Mbak Ririn. Iya. Oke, sekarang melekat ke Mbak Ririn. Oke. Iya. Kenapa fungsi lingkungannya itu berada pada posisi sekarang di tempatnya Mbak Ririn? Sebenarnya dulu begini, Bu. Ini kaitannya dengan skala dan pembobotan organisasi saja sih. Karena pada saat itu kan kita mau fokus, kalau MR kan sebenarnya bukan struktural ya, Bu. Tapi lebih ke garis putus-putus ya. Supaya dia bisa fokus, kita tidak memberikan kerjaan lain tetapi digabungkan ke dalam HSE kita. Baru itu. Oke, jadi agar SDM ini fokus dengan pekerjaan SDM-nya sehingga untuk fungsi lingkungannya itu dihandle oleh Mbak Ririn sebagai MR-nya. Betul. Oke. Kalau gitu tapi di SDM-nya sendiri itu punya kaitannya nggak sih Pak? Misalnya terkait dengan sosialisasi, apakah ini nanti yang melakukannya itu tim MR atau juga berkoordinasi dengan SDM? Kalau untuk saat ini sih masih langsung dikoordinasikan tim MR, Bu. Oke. Jadi terkait dengan sosialisasi segala hal, karena training gitu ya, itu juga masih menjadi tanggung jawabnya MR ya? Iya. Kalau training memang kalau untuk training, Bu, karena kaitannya dengan training program itu dihandle HRD, SDM. Oh, tetap ada porsinya HRD di dalam hal ini. Betul. Jadi bisa dikatakan Mbak Ririn selaku MR berkoordinasi dan bekerja sama dengan HRD demi kesuksesan, walaupun memang program lingkungan ada di tempatnya Mbak Ririn. Betul. Kalau kaitannya dengan training, misalnya saya sekarang ini, Bu, kita arahkan untuk materinya, untuk trainernya, itu mungkin tetap kita dominan yang akan mempertimbangkan atau mengaturnya, tetapi untuk organizer kegiatannya itu di HRD. Oh, organizer-nya, oke. Iya. Siap. Nah, bagaimana peran top manajemen dalam hal ini untuk mempraktekkan green business strategi? Iya. Memang saat ini Bu Shirley untuk ke top manajemen itu memang saya harus akui dominannya itu bersumber lewat efisiensi ya, Bu. Lewat efisiensi aktivitas, lewat efisiensi perekrutan, kemudian memang kalau kaitannya dengan pelaksanaan green-nya itu lebih masuk kepada aplikasi di tiap-tiap departemen sebut. Oh, jadi green business strategi ini ada di masing-masing departemen? Betul, Bu. Apakah terwujud dalam bentuk KPI divisi? Belum. Oh, belum. Atau mungkin sasaran lingkungan kali ya? Sasaran lingkungan ada. Jadi, hanya sasaran lingkungan divisi ya? Betul. Sasaran lingkungan nanti kan akan menjadi tema di masing-masing divisi itu. Oke, jadi untuk green corporate performance kan bisa dibilang kan merupakan bagian dari sasaran lingkungan itu ya Pak ya, dan itu berarti hanya di masing-masing unit bisnis ya, di divisi. Betul. Nah, berarti perannya top manajemen? Nanti biasanya lebih kepada pemantauan, pertama mulai dari penetapan. Penetapan kan harus persetujuan top manajemen,
kemudian pemantauan periodik terhadap pencapaian masing-masing divisi itu yang dipantau oleh top manajemen. Oh, jadi di sini top manajemen bukan cuma sekedar menetapkan, tapi juga memonitoring keberhasilannya itu juga ya. Betul. Berarti dalam praktek green business strategi juga arah strategi seperti apa sudah ditetapkan mungkin di awal tahun atau akhir tahun ya? Di awal, betul Bu, betul. Oke, tinggal nanti dimonitoring. Nah, Iya. bagaimana peran top manajemen mempraktekkan kepemimpinan hijau? Green leadership ceritanya. Betul. Kalau saat ini tuh lebih pada penetapan dan pemantauan yang tadi, baru pada sebatas itu dulu sih Bu yang kita lakukan. Oke. Ya. Belum ini ya terlalu terlihat kayak apa ya, kalau kita green leadership itu terlihat nyata sekali dalam kebijakannya, mungkin dalam keputusan setiap rapat, atau mungkin ada tindakan real di kantor dalam bentuk program-program nyata kepada karyawan, itu belum? Belum Bu, belum. Oke. Nah, bagaimana kalau gitu peran top manajemen dalam kaitannya dengan budaya organisasi hijau? Jadi green culture-nya. Ya. Sebenarnya sih kita itu top manajemen itu lebih memanfaatkan secara organisasi, tidak langsung direct ke bawah ya Bu. Lebih kepada kontrol fungsi organisasi. Oke, jadi kalau untuk yang praktek langsung di lapangan seperti itu sudah lewat perpanjangan tangan dari para pimpinan divisinya ya berarti ya. Betul Bu Serni. Oke. Nah, sekarang chapter berikutnya nih. Nah, ya. Dapatkah Anda menguraikan 2 atau 3 inisiatif pengelolaan sumber daya manusia yang telah dikembangkan untuk mengatasi tantangan lingkungan? Iya. Yang pertama mungkin kaitannya dengan perubahan sistem perekrutan tadi ya Bu. Jadi kita tidak semua memang seperti yang tadi Bu Serli bilang, sistem kita online. Artinya konteks paperless kita usahakan. Kemudian yang kedua, semaksimal mungkin kita lakukan via online dulu aktivitas-aktivitas yang bisa dieksekusi dengan sistem online. Jadi orang itu kemungkinan untuk datang atau tatap muka itu pada saat dia sudah dipastikan masuk saja baru bisa dia datang ke kantor. Jadi kebijakan WFH ini yang dari pemerintah ternyata juga berdampak pada perubahan proses kita ya? Betul. Jadi budayanya juga justru berdampak Bu. Ya, malah jadi bisa efisiensi itu dong Pak, pemakaian listrik, pemakaian air. Kan itu yang jadi target lingkungan kita. Betul. Jadi kita lakukan via online dulu, semua udah oke, clear, memang memenuhi syarat, baru kita datangkan orangnya. Baru datang paling ke kantor cuma tanda tangan, eksekusi, apa segala macam, jalan lagi ya ke lapangan ya. Betul Bu. Kemudian yang kedua, kemudian untuk sistem reguler kita pun Bu Serli, ya. Seperti yang mungkin Bu Serli sempat lihat juga di operasional Faral sendiri kan memang sudah punya sistem reporting. Sistem reporting. Jadi target jangka panjangnya Bu Serli, bila perlu inspektor nggak usah masuk kantor kalau nggak ada perubahan ke lapangan. Karena reportingnya udah generate by system ya? Sebenarnya masih ada tim orang. Softwarenya lagi dikembangkan, software supaya bisa software. Berarti kalau misalnya mereka dari Aceh kemudian lakukan misalnya inspeksi ke berikutnya ke lokasi misalnya ke Cepu gitu ya. Nah, itu nggak perlu datang ke kantor. Jadi udah bisa langsung. Nggak kan mereka sudah bisa langsung misalnya kirimkan saja data hasil inspeksi mereka, data primernya mereka kirim ke kantor. Nanti dari data primer itu tim reporting akan bikin. Kemudian mereka mau dikirim ke lapangan yang mana juga boleh. Kalau mengenai keuangan dan sebagainya kan tinggal ditransfer Bu sekarang. Oh iya, tinggal transfer kan. Kemudian mereka juga tinggal. Panjangnya kita buat seperti itu. Oke, jadi untuk perjalanan dinas, apa segala macam kebutuhan HRD, kayak personaliaan itu semua udah di-handle by system dong ya? Betul. Oke, ini benar-benar menghemat ruang dan waktu. Iya, bahkan Bu, sistem ininya Bu, kayak marketing ini lagi dikembangkan, ada namanya sistemnya, softwarenya Faris, lagi dikembangkan. Jadi nanti
marketing terima kontrak, kayak WA ke operasi itu by sistem saja. Oke, jadi nanti udah langsung input ke dalam sistem si Faris ini. Iya. Kemudian nanti untuk saya membuat penunjukan PIC pun ya cukup by sistem saja nanti. Berarti Pak Mul juga bisa tahu dong siapa inspektur yang sedang lagi load-nya tinggi, jadi dia nggak bisa dikenakan kerjaan gitu. Untuk sementara ini sih Bu, memang secara ininya Faris kayaknya belum masuk sampai ke operasi, lebih ke awalnya, ke depannya nanti akan kita arahkan ke sana. Oh gitu. Faris ini Faral Teknindo Information System ya? Betul Bu. Oke. Nah, apa sih Pak tujuan dari pembuatan ini? Ya, pertama sebenarnya basic tujuannya kita jangan sampai ada miss secara sistem ya Bu. Miss secara sistem terhadap persyaratan. Kemudian nanti ada sistem kontrol yang bisa menginformasikan kesalahan kalau seandainya ada ketidakkonsistenan terhadap prosedur yang kita tetapkan. Kemudian yang ketiga, ya kita juga paperless kan itu kalau paperless mungkin dari sisi lingkungan itu lebih green, tetapi di sisi lain pun ya itu kan cost efisiensi ya Bu. Iya benar, cost efisiensi. Betul. Oke. Apakah dengan adanya sistem ini ya Faris tadi itu ya adalah merupakan sebagai jawaban gitu ya terhadap tantangan yang dihadapi oleh Faral Teknindo? Betul Bu. Bahkan nanti primer data dari inspektor ini kita rencananya itu justru harusnya bisa di-input atau diinin ke dalam sistem Faris. Primer data itu kalau di 1720 kan menjadi hal yang wajib itu Bu. Primer data. Ini ya prosedur pengolahan data. Betul. Itu juga perbaikan terhadap sistem kerja kita. Oke. Jadi sekali menengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui dengan bikin ini menghemat biaya, terus kita juga bisa itu ya diimplementasi 17020-nya. Betul Bu. Nah, apa keterlibatan Anda di dalam organisasi dengan adanya inisiatif tersebut, Pak, dengan adanya Faris tadi? Di mana perannya Pak Mul di sini? Sebenarnya kalau peran kita itu pertama, Bu, ya bagaimana skema atau aliran sistem data ini kan harus dengan keputusan kita, Bu. Jadi nanti saya tetap mempertimbangkan jangan sampai sistem ini tidak diakui secara prosedur, Bu. Jadi sistem yang dibuat ini justru harus memperkuat prosedur kerja kita. Apa yang sudah pernah kita tetapkan, kalau bisa dijadikan ini tetap kita berpikir bahwa Faris hanyalah alat. Iya. Dan itu tidak mengubah prosedur. Betul. Dengan maunya saya itu nanti kita memutuskan bahwa ini hanya penyesuaian, kalaupun perlu ada prosedur revisi dari hardware menjadi software aja Bu, tinggal dibikin aturan main gitu yang diinin. Jadi global ininya harus kita iniin Bu. Oke, jadi tetap ya prosedur tetap kukuh gitu ya Pak ya. Iya dong Bu, kalau kita nggak punya prosedur nggak boleh digonta-ganti prosedur. Cuma memang alat bantunya berupa Faris ini tadi ya, software yang membantu, aplikasi yang membantu kita. Betul Bu. Nah, kira-kira tindakan apa yang sudah diambil untuk mengembangkan? Mungkin bisa di-share sejauh mana time plan-nya untuk si Faris ini, Pak? Kapan dikembangkan, diterapkan, dan kapan nanti mau dievaluasi? Sebenarnya sekarang sudah masuk pada tahapan pembahasan dengan masing-masing PIC divisi untuk rencana aplikasinya, Bu. Jadi secara periode itu dilakukan meeting untuk melakukan trial input data dan sebagainya, Bu. Jadi berarti proses untuk development-nya udah ya, Pak ya? Sudah.
Proses development udah, berarti sekarang ini kita mulai lagi trial jangan-jangan ya? Iya. Cuma memang paketnya tidak langsung paket utuh ya, Bu. Jadi mulai dari marketing dulu kita. Mulai dari marketing, masuk ke operasional sudah mulai masuk. Oke. Ya. Terus nanti mungkin ada 2-3 tahapan lah. Oke. Nanti dari operasional merambah ke HRD? HRD juga udah mulai di awal, paket di awal kok, Bu. Oh, udah mulai. Iya. Udah mulai. Ada rencana untuk mengevaluasi? Ada, pasti nanti setelah ini di trial dulu, kekurangannya di mana baru nanti kita evaluasi, betul. Kira-kira apa dampak dari inisiatif tersebut setelah kita dari fase trial ini sekarang di teman-teman? Pertama nanti konsistensi dari timnya, karyawan kita itu akan jauh lebih baik. Konsistensi. Karena nanti sistem kontrol dari masing-masing fungsi itu akan lebih mudah dilakukan. Ya, karena tinggal kita betul. Saya mengakses bahwa operasi ini sudah menerima berapa orderan, berapa job, berapa yang online, itu bisa dilihat langsung dari situ. Oh, udah terlihat langsung dan siapa yang melakukannya. Kemudian berapa lama proses laporan di-create setelah mereka melakukan inspeksi juga kelihatan semua by sistemnya. Betul. Kita bisa lihat dong ya tingkat efisiensi ataupun SLA yang dicapai oleh masing-masing. Betul. Jadi kelihatan banget corporate performance-nya ya. Iya, betul, Bu. Oke. Di sini bagaimana keterlibatan top manajemen dalam perumusan VARIS? Top manajemen sangat terlibat aktif. Justru kalau top manajemen itu nanti utamanya di situ melihat detail tentang koneksi antar divisi, Bu. Jadi fungsi marketing, fungsi operasi, fungsi finance, fungsi HRD di situ juga terlihat nanti. Oke, menarik. Jadi nanti kalau misalnya ada sesuatu yang ternyata keluar dari track, mungkin di sini peran top manajemen memberikan arahan kali ya, Pak ya? Betul, Bu. Oke. Nah, ini 2 pertanyaan terakhir nih, Pak Mul. Lingkungan apa yang menurut Anda penting untuk Faral Teknindo? Untuk kaitannya dengan lingkungan ini, pertama memang gini, Bu Serly, kami ini kan perusahaan jasa. Perusahaan jasa, yang lingkup kantor itu sebenarnya tidak direct terhadap pekerjaan utama kami. Iya. Aktivitas kami yang utama itu lebih banyak di tempatnya owner. Iya. Di tempatnya owner. Nah, yang pertama yang bisa kami lakukan adalah pertama konsistensi terhadap efisiensi pemakaian energi di kantor kami. Oke. Nah, kemudian bagaimana pengelolaan limbah walaupun nggak seberapa banyak limbahnya itu, tetapi itu tetap harus konsisten. Harus sesuai dengan regulasi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang ketika di lapangan ini karena kami bekerja pada sektor high risk, ya kan, nomor 2 di bawah penerbangan, high risk, maka sebenarnya dengan konsisten mengikuti regulasi atau aturan atau prosedur yang berlaku di pihak klien, itu sudah akan sangat berdampak baik, karena nanti dengan mengikut biasanya di pihak-pihak klien kami aturan tentang limbah, aturan tentang sangat ketat, sehingga target pertama kami itu adalah pemenuhan terhadap aturan yang ada menjalankan aturan yang ada di klien kami. Itu Bu Serly. Ya, siap. Jadi kita ngikut aturan main yang berlaku ya, terutama di sektor migas gitu. Betul. Nah, terakhir, apa yang Anda anggap sebagai leverage atau pengungkit utama sehingga tujuan tersebut, tujuan lingkungan, tercapai dan relevan dengan dampak lingkungan yang positif? Pengungkitnya apa sih sebetulnya? Kalau buat saya yang pertama itu adalah peningkatan kesadaran. Karena kalau hanya berdasarkan aturan main, menurut saya daya tahan terhadap konsistensi karyawan itu rendah. Yang pertama yang harus kita kembangkan, yang kami harus perbaiki, pengungkitnya itu adalah memperbaiki kesadaran karyawan terhadap risiko dari tindakan yang salah atau yang berdampak pada
pengerusakan lingkungan. Oke. Berarti datangnya justru pengungkitnya itu dari dalam diri masing-masing ya. Betul, betul. Dan itu Sadar harus dari top manajemen picu, betul, betul. Oke. Barangkali mungkin ada juga ya organisasi yang ngerasa bahwa pengungkit utamanya justru malah kayak prosedur ataupun regulasi dari pihak regulator atau dari pengungkitnya malah klien gitu kan. Sehingga kita lakukan ini habisnya dimensi dari klien. Nah, tapi enggak ya, kalau di Farab justru dari dalam. Kalau kami itu mungkin begini, Bu. Karena lingkupnya kami kecil dalam artian menghasilkan limbah, buat kami itu kadang-kadang regulasi itu tidak banyak yang bersentuhan langsung. Buat kami itu gini, basic mentality yang bagus buat anak-anak atau perusahaan itu akan menjadi pemicu. Jadi nggak ancam dengan regulasi pun harusnya mereka bisa bertindak dengan baik. Rasa malu yang kami timbulkan atau rasa nanti masa kita kayak gitu sih gitu. Itu yang ya. Jadi semuanya itu diminta oleh top manajemen muncul dulu dari dalam ya. Jangan sampai dari tekanan pihak eksternal. Betul, Bu. Ya. Oke, Pak Mul. Ya. Jadi seperti itu Pak Mul, terima kasih waktunya. Baik Bu Sherly. Banyak sekali informasi. Baik Bu Sherly. Mohon maaf kalau ada kekurangannya Bu Sherly. Ya, terima kasih loh Pak Mul. Saya nanti mau tunggu waktunya Pak Saiful dan Mbak Ririn deh kalau gitu. Baik Bu Sherly. Ya. Makasih Pak Mul. Iya, makasih bersama-sama Bu. Pamit ya Bu.